Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi di podcast Lensa JKN bersama saya Dwi Gita Prasetyo. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Bapak Charles Ferry Junaidi, Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi. Halo Pak Charles, apa kabarnya? Baik, Dwi. Baik. Boleh kita perkenalkan diri dulu kepada Sobat JKN nih Pak. Kan mungkin ada beberapa Sobat JKN yang belum kenal nih dengan Bapak Ingeng ini. Ya, baik. Terima kasih, Dwi. Selamat pagi kepada Sobat Podcast Lensa JKN. Mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Charles Ferry Junaidi. Saat ini saya diamanahi tugas sebagai Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi di kantor cabang Kapanjahe. Begitu, mungkin Dwi. Oke, itu pengenalan singkat dari Bapak kita hari ini. Kalau Sobat JKN mau kenal Bapak lebih dalam, oke, kita akan lanjut. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak, hari ini kan topik kita terkait gratifikasi di BPJS Kesehatan. Nah, untuk mengenai alurnya Pak, alur pengelolaan gratifikasi di BPJS Kesehatan ini, kira-kira apa yang dimaksud gratifikasi Pak? Baik. Mungkin kalau kita bicara gratifikasi itu sering kita dengar ya di berbagai platform ya, termasuk di media, karena gratifikasi itu sebenarnya diartikan sebagai pemberian, ya. Pemberian dalam arti luas, ya bisa berbentuk uang, barang, kemudian pinjaman tanpa bunga, bisa juga berbentuk pengobatan cuma-cuma. Kemudian bisa juga komisi, rabat atau diskon, termasuk juga fasilitas penginapan, tiket perjalanan, perjalanan wisata, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang diberikan kepada kita berbeda dari yang lain ya. Artinya diberikan dengan tujuan khusus gitu ya, bukan sama. Beda halnya kalau pemberian-pemberian tadi yang saya sebut tadi, misalnya itu diberikan kepada semua orang. Ya, misalnya diskon mungkin diskon di ini ya, marketplace, ada hari-hari tertentu gitu ya. Jadi kepada semua ininya membernya yang melakukan pembelian di tanggal-tanggal tertentu atau di program tertentu ya mendapatkan potongan atau diskon ya. Jadi kalau yang seperti itu bukan gratifikasi. Oke, itu kan pengenalan awal tentang gratifikasi. Nah, untuk ada nggak Pak, kita bilang landasan hukum tersendiri terkait gratifikasi ini? Karena kan ya kita kan paham lah Pak, publik ini kan penguatnya hukum Pak gitu. Ada nggak landasannya gitu? Ya, baik. Memang kalau regulasi pasti ada ya. Bicara gratifikasi maka kita tidak bisa lari dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya, sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 31 tahun 99 ya. Kemudian undang-undang ini sendiri dirubah ya terakhir di tahun 2001 kemarin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ya. Jadi untuk dasar hukumnya seperti itu peraturan ini ya undang-undangnya. Sedangkan di BPJS sendiri ada pengaturannya tersendiri ya, Pak Dwi ya. Artinya manajemen BPJS Kesehatan telah membuatkan suatu regulasi khusus dalam hal ini, dimuat dalam peraturan direksi nomor 32 tahun 2021 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan BPJS Kesehatan. Jadi regulasi inilah yang mengikat ya seluruh duta BPJS Kesehatan ya, mulai dari tingkatan direksi, kemudian dewan pengawas, kemudian jajaran top leader sampai kepada staff itu harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan direksi nomor 32 tahun 2021 tadi. Untuk landasan hukum udah sangat kuat ya Sobat JKN. Gini Pak, kita kan masyarakat umum itu taunya gratifikasi itu sering dianggap sama Pak dengan suap. Apakah itu benar Pak terkait suap atau gratifikasi itu kita bilang golongannya sama? Ya, kalau dibilang sama nggak sama persis ya. Jadi kalau mungkin di publik ya, di masyarakat
ini agak bias ya. Sering sekali mungkin anggapannya gratifikasi itu sama dengan suap gitu ya. Padahal ada bedanya gitu ya. Jadi tidak sama persis walaupun memang ada kesamaan juga, artinya sama-sama pemberian yang tidak sepantasnya ya. Nah, mungkin bisa saya jelaskan sedikit Dwi, bahwa kalau gratifikasi ini aparat negaranya ya, aparat sipil negara itu pasif gitu ya. Jadi dalam hal ini masyarakat atau pengusaha ya untuk melancarkan urusannya gitu ya. Untuk melancarkan urusannya dia memberikan bentuk-bentuk gratifikasi tadi ya. Bisa berbentuk uang, bisa berbentuk barang ya, dan yang lain-lain supaya urusannya tadi lancar. Nah, itulah definisi dari gratifikasi, di mana seperti saya sampaikan tadi, dalam hal ini ASN tadi itu sifatnya pasif gitu ya. Jadi dia tidak melakukan apa-apa, hanya saja masyarakat atau pengusaha atau mungkin siapapun pihak yang memerlukan suatu urusan, dia ini tadi melakukan penyuapan atau memberikan sesuatu gitu ya kepada ASN tadi. Sedangkan kalau penyuapan ini sifatnya lebih ke transaksional gitu ya. Transaksional berarti dari pengusaha atau masyarakatnya itu menawarkan sejumlah uang. Nah, dari masyarakatnya itu, maaf, dari ASN-nya itu sendiri meminta gitu. Jadi ada semacam dua pihak lah ya. Kalau tadi dia digratifikasi si aparat negaranya ini ya, apakah itu ASN ataukah itu yang lainnya, dia pasif gitu, cenderung pasif. Sedangkan kalau dia penyuapan ada transaksional gitu. Misalnya untuk melancarkan suatu urusan, baik itu si masyarakat atau pengusahanya, termasuk ini ASN-nya ini ada semacam inilah ya, ada kesepakatan gini ya. Misalnya untuk mengurus ini saya minta sekian. Nah, seperti itu dia. Jadi bedanya di situ ya. Kalau tadi misalnya gratifikasi, ASN-nya tidak ada ngapa-ngapain dia pasif, cenderung pasif, tidak meminta gitu. Atau tanda keywordnya di situ tidak meminta. Sedangkan kalau dia penyuapan, ada permintaan dan itu diberikan oleh si masyarakat atau pengusaha yang punya urusan dengan ASN-nya tadi. Seperti itu. Oh, begitu Pak. Berarti kalau yang saya tangkap nih ya, di sini saya sebagai istilahnya masyarakat umum lah Pak. Ya. Berarti gratifikasi itu kalau kita bilang pelicin lah Pak ya dalam suatu urusan Benar, kayak, ya. nah, Mungkin jadi istilah yang sering kita dengar seperti itu ya. iya, karena kan ya untuk kita bilang untuk dengan kurun waktu yang pengurusan yang perlu cepat, ya kita kan perlu menawarkan kayak ya inilah kita bilang objeknya perlu ini gitu. Nah, kita mensupport itu gitu. Ya, jadi gitu sobat JKN. Jadi gratifikasi itu dan sama suap itu kita bilang memang bedanya tipis. Ya. Tapi kalau secara memaknain ya beda selalu. Iya. Nah, kalau kita masih di gratifikasi nih Pak. Jadi contoh-contoh gratifikasi itu apa aja Pak? Ya, tadi mungkin saya ulang kembali, bentuk-bentuk gratifikasinya ada misalnya uang ya, bisa berbentuk barang dalam bentuk apapun, bisa juga merupakan pinjaman tanpa bunga, misalnya Mas Dwi misalnya punya teman nih di bank gitu ya, misalnya atau di tempat lain lah, atau ya supaya membantu dia gitu ya. Jadi dia yang harusnya ada bunga gitu dari pinjaman kita itu malah tidak diberikan bunga. Nah, itu termasuk gratifikasi, tapi dengan catatan tadi ada hal khusus yang berbeda ya. Pemberiannya itu dengan tujuan khusus seperti itu. Bisa juga misalnya pengobatan cuma-cuma gitu. Dan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi kalau kita bilang lah ya, kalau contoh gratifikasi itu nggak 1 dan 2 aja gitu kan. Banyak sekali. Iya, jadi jadi sobat JKN buat yang tahu tentang contoh gratifikasi nanti boleh komen di bawah ya. Nah, oke, kita lanjut nih Pak. Jadi saya di sini kan Pak, kita bilang sebagai duta BPJS Pak gitu. Nah, jadi adalah masyarakat umum, contohnya ingin meminta tolong nih Pak sama kita. Nah, contohnya sama saya lah gitu. Tolong Bang atau Pak, bantu saya mau daftar peserta sebagai BPJS nih gitu. Nah, tapi kan kalau ikut antrian kita bilang terlalu ramai nih Pak gitu. Contoh kan kalau untuk antrian terlalu ramai, jadi adalah dia menawarkan gratifikasi
Nanti kalau emang Bapak atau Abang bisa bantu saya, adalah saya akan kasih sesuatu lah gitu. Nah, saya ini Pak, kadang masih bingung Pak gitu. Gratifikasi yang seperti ini kan perlu nggak? Perlu nggak kita laporkan ke pihak kantor atau ya kita bilang wewenang yang berwajib di kantor tersebut lah Pak gitu.